Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zid lana ilman wa hudan wa taufiqa, amma ba'd. Puja-puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat-sahabat beliau dan para tabi'in, para atba'ut tabi'in dan seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat. Semoga kita juga mendapatkan aliran ridha Allah Azza wa Jalla sehingga kehidupan kita menjadi berkah di dunia ini dan kita selamat di akhirat. Kita lanjutkan terakhir ya, adab yang terakhir dari adab al-muta'allim ya. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah fi kitabih At-Tibyan fi adabi hamalatil Qur'an, faslun wa yanbaghi an yubakkira bi qira'atihi 'ala asy-syaikhi awal an-nahari li haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dan seharusnya dia penuntut ilmu atau talibul ilmi atau al-muta'allim untuk bersegera di pagi hari untuk membaca kepada syekhnya, qiraah kepada syekh. Awalan nahar, di awal hari. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di waktu pagi mereka. Nah, hadis ini dalam takliknya disebut riwayat Imam Abu Dawud dalam bab al-jihad, dalam kitab al-jihad, bab fil ibtikari fis safar. Ya. Dan juga Imam At-Tirmidzi dalam kitab al-buyu, bab ma jaa fit tabkiri fit tijarah. Ya. Wa fi sanadihi Ammarah ibni Hadid al-Bajli wa huwa majhul. Ya. Dalam sanadnya ada seorang yang bernama Imarah bin Hadid al-Bajli dan dia disebut sebagai rajulun majhul. Ya. Rajulun majhul artinya rajul yang tidak diketahui, ya. Perawi yang majhul, perawi yang tidak diketahui identitasnya dengan jelas. Ya. Namun berkata Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud, beliau mengatakan, aqul walakin lil hadithi syawahidun atau syawahidu yaqwa biha. Ya. Tapi hadis ini punya syahid. Syahid itu artinya hadis lain yang
mendukung. Maka hadisnya menjadi kuat. Ya. Jadi hadisnya lemah, tapi kemudian ada yang mendukung, maka dia menjadi hadis yang kuat. Atau dalam istilah hadisnya hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi. Ya. Nah, ini hadisnya dalam kitab Abu Dawud disebutkan dalam kitab jihad bab al-ibtikar fis safar. Ya, bersegera untuk safar. Bersegera untuk pergi berjihad. Artinya jangan ditunda-tunda. Ya. Dan sedangkan Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Buyu, kitab jual beli, dalam bab At-Tabkir fit Tijarah. Bersegera untuk pergi jualan. Nah, di sini Al-Imam An-Nawawi memasukkan hadisnya dalam bab talabul ilmi. Kenapa dimasukkan dalam bab talabul ilmi? Karena kalau tijarah saja disuruh kita bersegera, berjihad juga disuruh bersegera, maka talabul ilmi juga sama, disuruh bersegera. Ya. Artinya jangan ditunda-tunda. Kalau kita sudah mau belajar, jangan tunda-tunda. Ini ajaran tentang disiplin. Ya. Disiplin dalam belajar. Ya. Salah satu kunci suksesnya orang belajar itu kalau dia disiplin. Disiplin waktu. Ya. Dia gunakan waktunya sebaik-baiknya. Pagi-pagi dia sudah pergi sama gurunya. Ya, pergi membaca. Karena kedisiplinan seseorang menunjukkan kesungguhan. Ya. Kalau orang itu disiplin, berarti dia memang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ingin menuntut ilmu. Tapi kalau malas-malas, suka menunda-nunda, ya berarti dia tidak punya kesungguhan. Ya. Dan orang kalau tidak sungguh-sungguh, tidak akan berhasil. Ya, seperti yang kita sudah sebutkan dalam dalam peribahasa itu, wala in a'taitahu kullaka yu'tika ba'dahu wala in a'taitahu ba'daka la yu'tika syai'an. Ya, ilmu itu kalau kita memberikan semua potensi yang kita punya, ya, dia datang cuma sebagian. Ya. Tidak mungkin sempurna 100%. Itu kalau sudah sungguh-sungguh. Semua kita sudah berikan. Nah itu, kalau dia disiplinnya sungguh-sungguh. Pagi-pagi sudah belajar. Bangun pagi-pagi. Bahkan sebelum subuh sudah bangun. Sudah bangun sebelum subuh. Sholat, tahajud, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Minta dibukakan pintu apa? Pintu ilmu, pintu pemahaman. Ya. Minta dibukakan hati, dilapangkan dada supaya bisa menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dalam salat tahajudnya. Kemudian salat subuh, habis salat subuh dia berzikir, dia berdoa lagi. Ya, dan seterusnya. Kemudian dia mulai belajar, membaca, menelaah dan seterusnya. Itu kata Imam Syafi'i, orang seperti itu yu'tika ba'dahu. Nah, ilmu datang setengahnya, ilmu datang separuhnya atau sebagiannya. Hanya tidak semuanya. Ya, karena memang tidak ada orang yang ilmunya sempurna 100%. Ya. Nah, apalagi kalau tidak disiplin. Ya. Datang seenaknya, ya. Menulis sekenanya, membaca seadanya, menelaah semaunya, itu berarti tidak akan dapat apa-apa. Maka kata beliau berdasarkan hadis ini, seyogianya atau seharusnya seorang penuntut ilmu itu, dia memulai aktivitas belajarnya itu masih pagi-pagi sekali. Sebagaimana orang pergi jualan. Orang pergi jualan itu kan pagi-pagi sekali dia sudah siapkan dia punya dagangan. Ya. Kalau kita lihat orang pergi di pasar itu, ya,
pergi di pasar jualan. Itu subuh-subuh dia sampai di pasar. Dia tata dia punya lapak. Sudah tata dia punya barang. Tendanya dia sudah pasang. Apa semua. Nanti begitu datang orang belanja habis subuh, dia sudah siap melayani orang yang belanja. Berbeda dengan orang yang jualannya tidak sungguh-sungguh. Pasar tutup jam 11, nanti dia datang jam 10. Dia baru buka tenda, orang sudah habis. Baru buka barang-barang, tinggal 1-2 orang di pasar. Apa yang dia dapat? Nggak ada dia dapat. Dia cuma dapat rugi waktu, rugi bensin, rugi apa semua. Itu kalau orang yang tidak sungguh-sungguh. Makanya Imam Tirmidzi mencantumkan hadis ini dalam kitab Al-Buyu, dalam kitab jual beli. Imam Abu Dawud mencantumkannya dalam kitab jihad. Jihad juga begitu. Harus sungguh-sungguh kalau berjihad. Tidak boleh tunda-tunda. Berangkat segera. Karena kalau tidak sungguh-sungguh orang pergi berjihad, cuma pergi setor nyawa saja. Pergi setor nyawa. Makanya harus sungguh-sungguh. Siapkan segala sesuatunya. Pergi berjihad, siap dengan senjata, siap dengan bekal, siap dengan mental, siap dengan strategi, siap dengan berbagai macam hal yang kemungkinan terjadi. Makanya berangkat pagi-pagi, berangkat segera. Sebelum musuh datang, menyerang, kita serang duluan. Karena kata orang, pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Kalau mau bertahan, sebaik-baik pola bertahan adalah menyerang. Itu dalam jihad. Maka dalam thalabul ilmi juga sama. Sebelum orang bangun, kita sudah membaca, kita sudah menelaah, kita sudah menulis, kita sudah meringkas, kita sudah merangkum, dan lain sebagainya. Jangan nanti sudah di kelas, baru kita mulai membaca. Guru sudah menerangkan, baru kita buka buku. Ketika ditanya guru, kelabakan. Tidak tahu apa yang jawab, karena belum pernah murojaah. Maka yang paling bagus itu kalau kita besok belajar sesuatu, maka jadwal besok kita sudah baca semua sekarang. Tugas besok sudah selesai semua, kita baca sekarang. Andai kan kita tidak paham 100%, tapi kita sudah punya bayangan. Tapi kalau tidak baca sama sekali, besok langsung masuk kelas, belajar. Kadang diulang-ulang penjelasannya kita tidak paham. Karena apa? Kita tidak punya khalfiyah. Khalfiyah itu latar belakang. Latar belakang pelajarannya kita belum tahu sama sekali. Maka kalau orang yang betul-betul belajar malam ini, tugas besok dia sudah kerjakan semua. Tidak boleh ditunda. Tidak bisa ditunda. Karena kalau ditunda pasti akan terjadi trouble. Terjadi kekacauan. Maka dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah kepada umatku pada waktu pagi hari mereka. Artinya, berikan berkah kepada umatku yang bersegera untuk pergi belajar. Segera cari rezeki, segera pergi berjihad. Segera cari nafkah. Jangan malas-malasan. Karena kalau orang malas itu pasti ada kekacauan yang akan terjadi. Maka al-muta'allim, orang yang menuntut ilmu, itu paling pantas untuk berdoa dengan doa ini. Allahumma barik li fi bukuri. Jadikan doa. Ya Allah, berkahi aku dalam
pagi hari ini. Sambil kita belajar, sambil kita menghafal, sambil kita membaca, menelaah, memahami, ya, sambil kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena semua milik Allah Azza wa Jalla, maka kita mintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini salah satu adab yang penting bagi seorang talibul ilmi, dia bersegera, ya, bersegera untuk pergi belajar ke tempat syekhnya. Nah, kalau sekarang masuk kelas, ya, segera belajar masuk kelas, segera siapkan, ya, siapkan semua peralatan untuk belajar di kelas. Tidak usah menunggu ustaz, ya, ustaz belum datang, kita juga tidak datang. Ya. Jadi lebih dulu, namanya murid itu lebih dulu datang, ya, lebih dulu datang. Menunjukkan kesungguhan. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa yanbaghi an yuhafidha ala qiraati mahfuzihi. Dan seharusnya dia menjaga untuk selalu membaca apa yang telah dia hafalkan. Ya. Jadi apa yang kita sudah hafalkan kita selalu murajaah. Supaya tidak hilang. Karena ilmu itu kas-said, ya, seperti burung binatang buruan, ya, bahkan lebih liar. Ya. Jadi ilmu itu diibaratkan seperti binatang buruan. Binatang buruan itu karakteristiknya dia liar. Begitu ditangkap, kalau dikasih biar, hilang lagi dia. Wal kitabatu qaiduhu, kata. Al ilmu kas-saidi wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu seperti binatang buruan dan menulis cara untuk mengikatnya. Maka apa yang kita ketahui kita tulis, kita murojaah. Yang kita hafal pun kita tulis, kita murojaah. Apa yang kita hafal, tulis. Jangan hanya mengandalkan hafalan semata. Ya. Buktinya ini apa yang beliau tulis di sini adalah hasil hafalan. Ya. Makanya beliau menulis tidak pakai referensi ini. Kitabnya Imam Nawawi tidak pakai referensi dia menulis. Dia tulis saja apa yang ada di kepalanya dia tulis. Ini hafalannya yang beliau tulis. Hafalan tentang bacaan, pengamatan, apa semua yang ada di kepala beliau tulis. Dan begitulah para ulama salaf ketika menulis itu jarang pakai referensi. Kenapa? Karena sudah di kepala semua dan yang di kepala itu mereka tuangkan dalam tulisan. Ya. Sehingga tidak hilang. Ya, sehingga tidak hilang. Nah, apalagi kita sekarang ini daya hafalnya memang kurang. Ya. Daya hafal kita menurun. Apalagi kita sudah daya hafal menurun, daya membaca juga kurang, daya menulis juga tambah kurang di zaman ini. Sekarang kita lebih sukanya menonton, nontonnya pun YouTube, ya kan, TikTok dan lain sebagainya. Jarang kita membaca, para ulama itu membaca terus. Apa yang dia baca, dia hafalkan. Apa yang dia hafal, dia tulis. Apa yang dia tulis, dia murajaah lagi. Nah ini kata beliau. Yambaghi an yuhafidha ala qiraati mahfuzihi. Harus seorang talibul ilmi itu untuk senantiasa yuhafidh. Yuhafidh itu menjaga. Artinya dia konsisten, istiqamah. Ya. Istiqamah untuk membaca apa yang sudah dia hafalkan. Begitulah talibul ilmi. Wa yanbaghi an la yu'thira bi nawbatihi ghairahu. Fa innal ithara makruhun fil qurbi bi khilafil ithari bi hududhin nafsi fa innahu mahbub. Ya. Dan seharusnya dia tidak mendahulukan orang lain ketika belajar itu.
Jadi kalau dalam hal pelajaran kita duluan. Ya. Mau pergi berangkat masuk kelas, kita harus merasa kita harus duluan. Ya. Mau pergi ke majelis syekh, kita harus berangkat duluan. Kita harus tanamkan dalam diri kita, tidak boleh ada orang yang mendahului saya dalam majelis. Itu namanya yang bagi an la yu'thir. Dia tidak boleh mendahulukan orang lain dalam hal ini. Jangan mengatakan, belum ada orang di majelis. Nanti dulu. Kasih biar dulu si fulan yang masuk duluan. Kata beliau, fa innal ithara makruhun fil qurbi. Karena ithar mendahulukan orang lain dalam masalah ketakwaan itu makruh, hukumnya makruh. Sesuatu yang dibenci. Makanya para salaf dalam semua amal-amal ibadah mereka mau duluan. Ya. Dalam azan, bahkan dalam azan sekalipun mereka lomba-lomba untuk azan. Karena ada ayatnya itu. Wasari'u ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Yang dalam ayat ini disebutkan wasabiqu, musabaqah. Berlomba-lomba ila maghfiratin min rabbikum. Jadi dalam amal soleh kita harus jadi orang yang terdepan. Begitu juga dalam menuntut ilmu, karena dia termasuk qurbah, termasuk cara mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak boleh kita membiarkan orang lain mendahului kita dalam menuntut ilmu. Hadir majelis, datang ke kelas, masuk kelas, menyiapkan semua peralatan belajar, tidak boleh kita biarkan orang lain duluan. Ya, kita harus duluan. Ya. Bi khilafil ithar bi hududin nafsi fa innahu mahbub. Ya. Berbeda dengan hal-hal yang bersifat dunia. Ya. Maka mendahulukan orang lain lebih dicintai. Ya, dalam masalah dunia, dalam masalah makanan, dalam masalah minuman. Ya. Mendahulukan orang lain lebih baik. Tapi kalau dalam ilmu tidak. Ya. Kalau dalam ilmu kita harus duluan. Kita harus lebih dulu daripada orang lain. Jadi kalau dalam masalah makanan, minuman, dunia, ya biarlah orang duluan. Ya. Karena rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ya. Wa alimtu anna rizqi lan ya'khudahu ghairi fatma'anna qalbi. Ya. Saya yakin bahwa rezeki yang telah ditentukan oleh Allah untuk saya tidak akan diambil oleh orang lain. Maka hatiku menjadi tenang. Itu namanya ithar. Ya. Dan ithar ini dalam ayat ditunjukkan oleh kaum Ansar kepada kaum Muhajirin. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya. Mereka mendahulukan orang lain atas diri mereka, walaupun mereka juga punya hajat. Yang disebut dengan ithar itu adalah kita butuh, tapi kita dahulukan orang lain. Itu namanya ithar. Kalau kita tidak butuh, bukan ithar namanya. Ya. Kalau kita tidak butuh, bukan ithar. Ini kalau kita tidak butuh berarti kita sedekah. Ya, sedekah biasa. Ya. Tapi kalau kita butuh, kemudian ada orang yang lain yang lebih butuh, dan kita berikan kepada dia, itu namanya ithar. Ya. Ya, seperti kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, disebutkan oleh salah seorang pembantu beliau, ya, bahwa suatu ketika Sayyidah Aisyah puasa sunnah, dan beliau tidak
tidak punya apa-apa untuk berbuka kecuali hanya satu buah roti saja. Satu buah roti itu pun akan digunakan berbuka berdua sama pembantunya itu. Karena sama-sama puasa. Tapi di tengah hari datang pengemis yang kelihatannya sangat lapar, susah sekali. Meminta kepada beliau. Maka pembantunya bilang, tidak ada, kami tidak punya apa-apa. Ummul Mukminin mengatakan, itu tadi roti yang satu kasih. Pembantunya bilang, Ummul Mukminin kalau kita kasih ini roti, nanti kita berbuka pakai apa? Kita juga butuh ini roti untuk berbuka, kan cuma itu yang kita punya, tidak ada lagi yang lain. Ummul Mukminin mengatakan, kasih saja. Insya Allah nanti Allah kasih rezeki. Ini dikasih. Itu namanya itsar. Kita butuh, tapi ada orang lebih butuh, maka kita kasih. Tapi kalau kita berlebihan, kemudian kasih orang, ya itu berarti sedekah biasa. Ya, bukan itsar. Ya, seperti para kaum Ansor kepada kaum Muhajirin, mereka berikan apa yang mereka punya kepada kaum Ansor, kepada kaum Muhajirin, padahal mereka juga sedang butuh. Ya, sedang butuh. Yu'tiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Nah, ini dalam masalah nafs. Nafsu artinya bihududhin nafsi, artinya dalam masalah hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu. Atau bahasa kita dunia, ya, hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Maka itu mahbub itsar, ya, itsar dicintai atau dianjurkan. Tapi kalau dalam masalah ilmu, kata beliau, makruh hukum. Tidak boleh kita membiarkan orang lain mendahului kita dalam masalah ilmu. Kita harus duluan. Ya. Kemudian beliau mengatakan, fa in ra'a asy-syaikhu al-maslahata fil itsari fi ba'dil awqat lima'nan syar'iyyin fa asyara alaihi bidzalika imtathala amrah. Apabila gurunya memandang ada kemaslahatan dalam itsar di waktu-waktu tertentu, dengan alasan syar'i atau dengan tujuan syar'i, maka gurunya tersebut menyuruh muridnya tadi untuk itsar, imtathala amrahu, maka dia harus menaati perintah gurunya. Ya. Nah, misalnya di waktu-waktu tertentu ada orang yang oleh guru kita disuruh duduk di depan. Ya. Sementara kita yang biasa duduk di depan dia suruh mundur, kamu mundur dulu. Ya. Berikan kesempatan kepada si fulan duduk di situ. Kamu mundur dulu. Ya. Kenapa demikian? Karena syekhnya memandang bahwa orang ini harus, karena dia misalnya menuntut ilmu atau bisa datang hanya di waktu-waktu tertentu saja, dan dia harus memahamkan orang tersebut ilmunya, karena kalau dia tidak paham dia tidak mungkin bertanya kepada siapapun, karena mungkin jauh tempatnya, berbagai macam alasan, ya, berbagai macam alasan yang syar'i, ya, sehingga terkadang guru kita mengatakan, fulan kau mundur dulu sedikit, ya, berikan si fulan duduk di tempatmu dulu. Karena dia ini kasihan, orang jauh dia. Ya. Jarang-jarang bisa bermajelis. Ya. Dan kalau dia duduk di belakang sana, khawatir tidak paham dia. Maka kalau begitu, kita sebagai murid, apa yang kita kerjakan? Imtathala amrah. Kita taat dan patuhi perintah guru kita. Ya. Dan karena itu perintah. Jadi ini pengecualian, ya. Pada dasarnya kita harus lebih dulu. Tapi kalau ada petunjuk dari guru kita untuk mengerjakan sesuatu yang lain, ya,
putar ini penghapus. Beli nanti. Ya, maka kita ikut apa yang diperintahkan oleh guru kita. Ini menunjukkan ketaatan. Ya. Ketaatan seorang murid kepada guru. Jangan membantah. Fulan, kamu mundur dulu sedikit. Ini, Ustaz, ini orang tiba-tiba datang, tiba-tiba dia di muka. Ini saya punya tempat ini, Ustaz. Saya tiap malam di sini, Ustaz. Saya tiap mau kasih orang lain. Nah, itu enggak boleh. Ya. Nah, kalau guru kita mengatakan mundur sedikit, pertimbangannya begini-begini, tidak mundur saya punya tempat ini. Itu juga tidak benar. Berarti tidak taat sama guru. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa mimma yajibu alaihi wa yata'akkadul wasiyata bihi an la yahsuda ahadan min rafaqatihi aw ghairihim min fadilati rizqihi min fadilatin razaqahullahul karimu iyyaha. Dan di antara sesuatu yang wajib dan ditekankan untuk diwasiatkan kepada kita sebagai thulabul ilmi adalah kita tidak boleh iri kepada siapapun, baik teman kita ataupun orang lain, apabila orang tersebut diberi anugerah rizki yang lebih oleh Allah yang maha dermawan. Ya. Jadi kita tidak boleh iri. Ya. Kalau ada teman kita yang kirimannya lebih banyak, ini teman kita tiap minggu dikirimi uang, dikirimi makanan, dikirimi pakaian, ya. Dijenguk lagi dia, sementara kita 6 bulan tidak ada yang jenguk, tidak ada yang kirimi, tidak ada yang telepon, dianggap orang hilang. Ya. Anda boleh hasad, ya, tidak boleh kita iri, tidak boleh kita iri, karena tujuan kita untuk belajar, menuntut ilmu. Kalau kita bersabar, maka kita punya pahala banyak. Ya. Karena berbagai macam kendala orang tua biasanya. Apalagi orang tua yang menitipkan anaknya di pesantren. Macam-macam. Ada orang tua yang perhatiannya berlebih kepada anaknya. Setiap hari dia melihat. Kalau dia tidak lihat siang, dia lihat malam. Kadang-kadang orang sudah tidur, baru datang dia lihat DP anak. Itu kelewatan, ya. Nah, itu tajawuzul had, berlebihan. Kenapa? Khawatir katanya. Jangan-jangan sampai anak terjadi apa-apa. Tapi ada juga orang tua yang 3 tahun anaknya di pesantren, 3 tahun dia tidak pernah jenguk. Dia tidak pernah jenguk, dia tidak pernah kabari, dia tidak pernah telepon. Pokoknya dia anggap, saya sudah serahkan sama Allah, kemudian saya sudah serahkan sama Ustadz, pokoknya apa yang terjadi, sudah di situ pokoknya. Dia tidak tahu, dia anak sakit, apa-apa. Yang penting saya sudah serahkan dia. Ada yang urus, dia bilang. Ya. Kalau sakit dia pasti DP Ustadz yang urus. Ya. Dan sebagainya. Nah itu juga tak lewat-lewat. Ya. Yang bagus ya sedang-sedang. Ya. Jangan terlalu berlebihan, khawatir sampai mengunjungi setiap saat. Jangan juga tidak pernah mengunjungi. Kunjungi. Apakah 3 bulan 1 kali atau 2 bulan 1 kali, ya. Atau sebulan sekali. Nah, sebulan sekali juga terlalu banyak. Ya, karena kata Pak Kiai Abdullah Sahal, mengunjungi anak di pesantren itu sama dengan gula katanya. Sama dengan kasih gula. Kalau terlalu banyak jadi diabetes dia. Terlalu banyak kunjungan jadi dia
diabetes. Tapi kalau tidak ada kunjungan, jadi pahit. Jadi pahit. Maka mengunjungi juga harus dilihat. Nah, tapi bagi kita yang melihat teman-teman kita dikunjungi, dikasih rezeki yang lebih banyak daripada kita, kata beliau, la yahsud. Tidak perlu kita hasad. Ya, tidak perlu kita iri. Ya, tidak perlu kita iri. Ya. Kita minta saja kepada Allah. Ya, hasad itu apa artinya? Hasad itu artinya menginginkan seperti orang yang punya dan sekaligus menginginkan orang yang punya itu kehilangan. Nah, ini yang biasa membuat orang melakukan perbuatan tercela di pondok. Dia ambil temannya punya. Ya. Dia curi uang temannya. Waliyadzubillah. Ya. Karena temannya ini setiap bulan dapat uang nih. Sementara saya tidak dapat apa-apa. Akhirnya dia curi temannya punya uang. Ya. Pertama pinjam. Pinjam tidak kasih balik-balik. Ya. Akhirnya dia curi. Nah, itu Allah. Waliyadzubillah. Itu berasal dari kehasadan, dari iri melihat rezeki orang lain. Ya. Jadi tidak boleh hasad. Kita bersabar. Kalau kita belum dapat kiriman dari orang tua, kita bersabar. Ya, mungkin orang tua saya sedang kesulitan juga. Ya. Karena anaknya bukan cuma kita. Ada adik kita, ada kakak kita, mungkin ada keluarga yang lain yang membutuhkan dan lain sebagainya. Yang harus dibantu. Ya. Karena tentu tipe orang tua, pekerjaan orang tua dan penghasilan orang tua beda-beda. Ya. Nah, kita bersyukur kalau sudah dibayarkan kita punya uang sekolah, kita bersyukur. Sudah dibayarkan uang sekolah, sudah dibayarkan uang makan, bersyukur. Ya. Jajan boleh tidak usah. Tidak jajan, tidak apa-apa. Yang penting masih bisa makan. Ya. Penting masih bisa makan. Itu namanya tidak hasad. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa an la ya'jab bi nafsihi atau yu'jib bi nafsihi bima hassalahu. Dan dia tidak boleh bangga dengan dirinya terhadap apa yang telah dia hasilkan. Ya, seperti yang kita sudah sebutkan lalu, tidak boleh kita merasa kenyang ya, dengan ilmu. Tidak boleh merasa cukup. Ya. Minggu lalu kita sebutkan, kalau kita bisa mendapatkan yang lebih banyak, ya, maka harus dikejarin. Jangan merasa cukup dengan sedikit. Ya. Jangan merasa cukup dengan target. Misalnya target setiap hari saya harus menghafal 1 halaman. Ya. Begitu dapat, sudah. Santai. Ya. Padahal kita bisa dapat 2 halaman. Ya. Kalau talib yang benar-benar talib, dia sudah setor halaman pertama. Yang dia sudah ditargetkan itu. Tapi masih ada waktu yang dia punya. Dan dia masih mampu untuk menambah lagi 1 halaman yang baru. Tambah lagi ya. Tambah lagi. Itu namanya la yu'jib bi nafsihi bimma hassalah. Dia tidak membanggakan apa yang sudah dia dapat. Dia tidak merasa cukup dengan apa yang dia dapat. Dia tambah. Ya, seperti yang kita sudah sebutkan kemarin, mana kemarin yang kita sebutkan? Wala yaqna' bil qalili ma'a tamakkunihi minal katsir. Dia tidak boleh merasa cukup dengan yang sedikit, sedangkan memungkinkan untuknya mencari yang lebih banyak. Dalam masalah ilmu, kita tidak boleh merasa cukup dengan sedikit. Kalau memang kita masih punya kesempatan, masih punya waktu, masih punya kemampuan untuk menambah. Target kita memang 1 halaman, 1 hari. Tapi kita masih punya kemampuan.
masih punya waktu juga. Maka tambah dari target tersebut, tambah. Ya. Itu namanya la yaqna bil qalil ma'a tamakkunihi minal katsir. Nah, ini disebutkan kembali di sini. An la yu'jib bi nafsihi bima hassala. Ya, dia tidak boleh bangga dengan apa yang dia sudah dapatkan. Waqad qaddamna idaha hadza fi adab asy-syaikh wa tariqihi fi nafyi al-ujub an yadhkura nafsahu annahu lam yahsul lahu ma hasala bihaulihi wa quwwatihi wa innama huwa min fadlillah. Ya, dan kita sudah sebutkan di depan ya tentang adab syekh. Ya. Wa tariquhu fi nafyil ujub, bagaimana caranya menghilangkan sifat ujub dalam diri kita. Yang disebutkan oleh beliau tipsnya ini. Tips untuk menghilangkan sifat ujub. Ya. Sifat bangga dengan diri sendiri. Beliau mengatakan, wa tariquhu fi nafyil ujbi an yudzakkira nafsahu annahu lam yahsul lahu ma hassal bihaulihi wa quwwatihi wa innama huwa min fadlillah. Cara untuk meniadakan atau menghilangkan sifat ujub dalam diri kita adalah kita mengingatkan diri kita sendiri. An yudzakkira nafsahu. Talib tersebut atau muta'allim tersebut mengingatkan kepada dirinya sendiri bahwa lam yahsul lahu ma hassal bihaulihi wa quwwatihi. Dia tidak mendapatkan apa yang sudah dia dapatkan itu dengan kekuatan dan kemampuannya semata. Akan tetapi semuanya itu merupakan anugerah dari Allah. Jadi ini penting, ya, bahwa ilmu yang kita punya ini bukan karena kita punya kecerdasan semata, bukan karena kita punya rajin semata, tapi kita dapat ilmu karena Allah yang kasih, Allah yang anugerahkan, ya, supaya tidak sombong, tidak ujub. Jadi ilmu yang kita punya, kemampuan kita menghafal misalnya, hafalan kita banyak, ya, bisa membaca kitab, bisa bahasa Arab, ya, dan lain sebagainya kita sudah paham. Kita ingatkan diri kita, hal tersebut kita dapatkan bukan karena kita pintar, ya, bukan karena otak kita encer, ya, bukan karena semangat kita menggebu-gebu. Bukan karena kemampuan kita, tapi karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau karena pintar, masih banyak orang yang lebih pintar dari kita. Disebutkan dalam ayat Allah mengatakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada orang yang lebih berilmu lagi. Disebutkan dalam ayat oleh Allah. Jadi kalau karena kita pintar, itu bukan sebab utamanya. Sebab utamanya kita diberikan anugerah oleh Allah. Kita diberikan dada yang lapang dan luas menerima hidayah Allah. Seperti disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang diinginkan oleh Allah mendapatkan petunjuk, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima agama Islam, menerima ilmu Allah. Kalau Allah tidak membuka dada kita untuk menerima ilmu Allah, tidak mungkin juga. Makanya Nabi Musa saja masih berdoa, Rabbi syrahli sadri. Ya Allah ya Tuhanku, isyrahli sadri. Lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Dan mudahkanlah segala urusan. Padahal Nabi Musa, Nabi Musa itu Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi itu Nabi yang istimewa, Rasul yang istimewa. Karena dari sekian banyak Nabi, cuma 5 orang yang Ulul Azmi. Siapa semua Nabi Ulul Azmi? Siapa Fawaz? Nabi Ulul Azmi siapa semua? Siapa semua? Siapa Nabi Ulul Azmi? Nabi Nuh, siapa lagi? Nabi Muhammad, siapa lagi?
Nabi Ibrahim. Siapa lagi? Nabi Musa. Siapa lagi? Hah? Siapa yang terakhir? Ada 5 orang ulul azmi. Nuh, Ibrahim, Musa. Siapa yang terakhir? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Musa, jadi Nabi Nuh. Rumusnya apa? Nuh N, Ibrahim I, Musa M, Isa Ain, ya. Muhammad Mim. Kalau bahasa Indonesianya Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. N I M I M. Ya. Ini mim. Ya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Itu Nabi Musa masih berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kelapangan dada, menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Fala yanbaghi an yu'jiba bi syai'in lam yakhtari'hu, bal auda'ahu Allah taala fihi." Ya. Maka tidak seharusnya atau tidak boleh dia bangga dengan sesuatu lam yakhtari'hu, sesuatu yang bukan dia buat, bukan dia yang membuat. Ya, ilmu yang ada dalam dada kita bukan kita yang buat. Ya. Bal auda'ahu Allahu ta'ala fi. Tetapi ilmu itu diletakkan oleh Allah dalam dirinya atau dititipkan oleh Allah dalam diri kita. Ya, jadi ilmu itu bukan kita yang buat. Ya. Bukan kita yang istilahnya memproduksi sendiri. Ya. Bukan kita yang memproduksi sendiri dalam diri kita. Ya, karena manusia itu begitu lahir tidak tahu apa-apa dia. Ya. Semua orang lahir bayi tidak tahu, yang dia tahu cuma menangis saja. Tertawa pun dia tidak tahu. Ya. Bayi begitu lahir hanya menangis ini dia tahu. Sementara orang yang mengelilingi dia tertawa. Kata orang itu, kamu lahir menangis, orang di sekitarmu tertawa. Tapi begitu mati, ya, kalau matinya bagus, matinya husnul khatimah, kamu tertawa, kamu bahagia, orang lain menangis. Ya, itu kalau matinya bahagia. Nah, kalau matinya tidak bahagia, su'ul khatimah, ya, su'ul khatimah, kamu keluar rahim ibu menangis, meninggalkan dunia juga menangis. Waliyadzubillahi min dzalik. Maka tidak ada yang kita punya. Tapi dia adalah sesuatu yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus jaga. Ilmu yang kita punya harus kita jaga. Ya. Jangan sampai hilang. Ya. Kalau hilang berarti kita sudah kehilangan anugerah yang paling besar. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita jaga ilmu. Maka itu wajib murajaah. Ya. Wajib murajaah. Murajaah ilmu apa saja yang kita punya. Nah, ilmu Al-Qur'an, ilmu fiqih, ilmu hadis. Ya. Ilmu apa saja yang bermanfaat, yang membuat agama kita lebih baik, maka kita akan wajib menjaganya. Karena itu titipan dari Allah. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan, wa tariquhu fi nafsil hasad an ya'lama anna hikmatallahi ta'ala iqtadat ja'la hadhil fadilati ja'la hadhil fadilati fi hadha fayanbaghi an la yata'arrad 'alayha wa la yakraha hikmatan aradaha Allah ta'ala
Nah. Dan cara dia menghilangkan hasad, ini kembali beliau mengatakan, cara menghilangkan hasad. Kalau yang tadi itu cara pertama, mengingatkan diri bahwa apa yang kita punya ini semuanya merupakan maghfirah dari Allah atau anugerah dari Allah. Cara yang kedua, an ya'lama, bahwa kita harus mempelajari atau mengetahui bahwa hikmah Allah Azza wa Jalla telah menentukan bahwa anugerah ini diberikan kepada seseorang. Maka tidak seharusnya kita menolak, apalagi membenci apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bisa jadi kalau kita tidak punya rizki seperti orang lain atau tidak punya harta seperti orang lain, itu ada hikmahnya juga. Ya, ada hikmahnya juga. Jadi jangan merasa saya dianaktirikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama di satu pondok, tapi saya kok miskin, teman saya kok banyak sekali. Banyak sekali titipannya, banyak sekali kirimannya. Ya. Kalau tidak kirim uang, kirim acar. Kalau tidak kirim acar, kirim dabu-dabu. Ya. Tidak kirim dabu-dabu, kirim abon. Ya. Bergantian terus kirimannya ini. Saya punya, kalau ada kiriman 10.000 satu bulan. Nah, itu kita harus sadar, berarti ada hikmahnya itu. Ya, ada hikmahnya. Karena semua apa yang terjadi di muka bumi ini ada hikmahnya di balik. Mungkin kita diuji oleh Allah untuk menunjukkan dan mewujudkan ayatnya dalam diri kita. Ya. Ayat apa? Inna ma'al usri yusran. Supaya kita yakin bahwa setiap kesusahan pasti ada kemudahan setelahnya. Dan sekaligus untuk memberikan kita pelajaran bahwa orang yang punya kemudahan sekarang, suatu saat dia akan kesusahan juga. Tapi kalau kita sudah sering kesusahan, sudah terbiasa susah. Nanti kalau kita susah lagi, sudah terbiasa. Beda itu orang pernah susah, kemudian dia mudah, kemudian dia susah. Daripada orang yang tidak pernah susah, tiba-tiba susah. Menderitanya lebih menderita. Kalau kita yang sering susah, kemudian mudah, dikasih kemudahan oleh Allah, kemudian la qadarallah susah lagi, kita angkat. Dulu juga pernah begini. Jadi tidak terlalu kaget. Jadi semuanya ada hikmahnya. Maka kata beliau, kita wajib mengetahui bahwa setiap apa yang terjadi di muka bumi ini ada hikmah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak perlu membenci dan tidak perlu menolak, ya, apalagi menuntut, apalagi mengingkari. Ya Allah, memang engkau anak tirikan saya. Tidak boleh bilang begitu. Ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita masih diberikan nikmat, ya, diberikan akal yang bagus, dada yang lapang, dan seterusnya dan seterusnya. Ya pasti ada hikmahnya. Nah ini jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, adab-adab yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab tentang adabul muta'allim, ya, adab bagi orang yang belajar, ya, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari agama Allah, mempelajari Al-Quran, ya. Insyaallah dengan adab-adab ini membuat pelajaran kita menjadi lebih bermakna, ya, lebih sempurna, ya. Jadi bukan hanya sekadar kita belajar teorinya, tapi juga kita belajar juga adab-adabnya, sehingga kita banyak bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan belajar ilmu agama,
ya, masih diberikan kesempatan belajar Al-Quran, ya, belajar ilmu-ilmu para salafus saleh, dan banyak yang bisa kita dapatkan dan banyak dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Insya Allah kita lanjut selanjutnya nanti dengan bab yang kelima, ya, fi adabi hamilil Quran, ya, adab bagi orang yang menjadi pembawa panji Al-Quran. Ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.